Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jadikan Aja. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau mau mendemonstrasikan aplikasi sentimen analis. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video ini di sini adalah data collecting data Twitter ya teman-teman. Jadi data Twitter itu saya streaming secara online di streaming. Jadi setiap ada yang nge-tweet dengan keyword tertentu itu akan saya simpan ke database. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman, ini saya akan coba melakukan streaming. Nah, ini adalah data-data yang kita tarik dari Twitter. Jadi ini real time, setiap ada yang melakukan tweet, data itu akan kita tarik secara real time dengan keyword yang sudah saya tentukan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah keyword yang saya ambil berdasarkan keyword ini. Jadi setiap ada yang nge-tweet mengandung keyword seperti ini akan kita tarik secara real time dan kita simpan ke dalam database. Ini lagi jalan secara real time. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada yang nge-tweet berdasarkan keyword yang sudah kita tentukan, ini biasanya nggak jalan. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, yang ini adalah jumlah tweet yang sudah kita tarik. Ini jalan terus, udah 136.000. Yang ini adalah tweet yang udah kita ambil berdasarkan tanggal ya. Jadi ada tanggal 21, ada 223. Yang ini bukan, yang ini enggak ada. Kemudian di sini di tweet yang kita tarik secara real time itu dia berasal dari country mana aja atau berasal dari negara mana aja. Ini ada Indonesia, ada Jepang, Malaysia dan lain sebagainya. Kemudian dia menggunakan bahasa apa aja? Dia menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, di sini teman-teman, meskipun dia negara yang berbeda-beda, bisa jadi di settingan Twitternya itu dia menggunakan bahasanya itu bahasa Inggris. Kalau Indonesia dia bahasa Indonesia. Kadang-kadang memang dia nggak sama antara data yang ini sama yang ini, jumlahnya sama yang ini. Karena di country ini tidak semua memang user yang menggunakan Twitter itu mengaktifkan settingan negara mungkin yang di Twitternya, sehingga nantinya tidak terdeteksi dia nge-tweet dari negara mana. Begitu juga dengan bahasa. Jumlah tweet yang ini belum ada. Nah, ini kan data yang sudah kita collect. Kemudian kita ke sosial media Twitter. Nah, di sini kita bisa melihat sentimen analis dari tweet yang sudah kita ambil. Misalnya kata kuncinya Medan gitu ya. Tanggalnya itu kita ambil selama sebulan ya. Datanya memang belum ada sebulan, tapi ini range-nya saya bikin sebulan. Submit. Ini agak lama deh prosesnya. Kenapa lama? Karena dia itu ada banyak sekali proses yang dilakukan di dalam aplikasi ini. Karena data yang kita terima, data yang kita tarik melalui streaming itu biasanya datanya itu tidak terstruktur. Misalnya dia ada teks, ada karakter-karakter yang aneh-aneh, kemudian ada emoticon gitu ya. Itu kita ambil semua secara real time. Contoh datanya seperti ini ya. Yang data yang sudah kita tarik saya simpan ke Postgre.
masih jalannya. Inilah tweet yang udah kita ambil, dan ini datanya sudah kita bersihkan semua, kita hilangkan dari angka, dari koma, kemudian kita proses menjadi huruf kecil semua. Nah ini udah selesai. Nah, kita lihat dari sini dulu. Nah di sini inilah file-file yang kita tarik dari Twitter. Yang terpenting itu sebenarnya di texting. Nah, ini data yang aslinya yang udah kita tarik. Dia ada emoticonnya, ya. Kemudian ada RT-nya, retweet. Ini mas data asli semua yang kita tarik. Nah ini emoticon. Kemudian datanya ini adalah data tanggal berapa, 23 ya, pasnya tanggal 23. Kemudian ini dia langnya, language-nya. Kemudian kita bisa dapat username-nya, screen name, location-nya, sampai ada jumlah followernya, friend account-nya. Nah, banyak sekali. Dan yang ini adalah foto profilnya. Nah, di sini kita sudah melakukan sentimen analis. Jika kita ketik tadi keyword dengan Medan, di sini muncul di netralnya itu ada 95%, kemudian sentimen negatifnya ada 1,8%, 3,2% untuk positifnya. Nah, di sini dari data ini negara mana aja yang nge-tweet tentang kata Medan gitu ya. Nah, ini ada Indonesia ada 83%, kemudian ada Malaysia, satu lagi ada negara yang tidak terdeteksi. Nah, bahasa yang digunakan umumnya adalah bahasa Indonesia ya, jelasnya Indonesia paling banyak, dan ada bahasa Inggris. Nah, dari grafik ini ya kan, misalnya sentimen netral, apa sih yang diomongin orang yang mengenai sentimen netral nih, kan kita perlu tahu juga. Nah, di sini bisa kita cek misalnya positif. Nah, di positif ini bisa kita cek ini dia nge-tweet tentang apa aja. Ini tanggal 23, tanggal hari ini jumlah followersnya, kemudian ini locationnya, dan ini labelingnya positif. Ini foto-foto profilnya. Begitu juga yang netral ya. Kemudian ada negatif, dia ngomongin apa aja. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau orang nge-tweet itu dengan keyword Medan hasilnya sentimen apa. Misalnya Jakarta, kita contoh aja nih ya. Ini sih sebenarnya aplikasi masih sederhana ya, masih banyak yang perlu disempurnakan. Kita cek ini lagi proses. Jadi teman-teman, ini cara kerjanya itu nanti kan kira-kira seperti ini. Jadi tweet yang udah kita ambil secara real time kita simpan ke dalam database, kemudian kita olah data-datanya apa aja yang mau ditampilkan dari data tersebut. Tapi kalau kita mau mengeluarkan sentimennya, semua data-data tweet ini harus kita bersihkan dulu dari karakter-karakter yang tadi. Kita bersihkan, kita bikin huruf kecil semua gitu ya. Dan ini prosesnya masih sangat panjang. Ini masih banyak lagi sebenarnya prosesnya yang belum dilakukan di aplikasi ini. Karena di sini kan di tweet ini masih ada yang masih ganda-ganda nih ya. Masih ada yang sama. Tunggu. Kalau misalnya ada yang bertanya sebenarnya aplikasi ini untuk apa,
Sebenarnya aplikasi ini kegunaannya banyak kali ya, misalnya untuk perusahaan, misalnya perbankan. Nah, perbankan ini dia mengeluarkan produk baru tentang misalnya produk kredit misalnya ya, atau produk tabungan, kemudian dilempar ke pasar, artinya ke masyarakat umum. Nah, nanti kita bisa tahu sebenarnya dari produk ini kekurangan dan kelebihannya itulah dari komentar-komentar masyarakat melalui sosial media, misalnya contohnya di Twitter. Nah, untuk data sosial media ini bisa banyak kita dapatkan, misalnya dari Twitter, misalnya dari Facebook, Instagram, dan macam-macam. Ini masih saya coba masih melalui Twitter. Kemudian nanti bisa melalui online news misalnya Detik, Kompas, dan lain segala macam. Nah, dari sini misalnya dari sosial media kita bisa tahu setelah kita lempar produk kita ke pasar, apa sih sebenarnya komentar dari masyarakat, baik itu masyarakat yang bukan nasabah bank tersebut ataupun memang nasabah. Jadi kita ingin tahu sebenarnya di lapangan masyarakat nih dengan produk ini diterima mereka enggak. Kalau diterima, kita bisa melihatnya sentimennya apakah negatif, positif, atau netral. Tentunya kita berharap sentimennya itu adalah negatif, positif. Seperti ini netral. Kalau netral berarti nggak mau tahu lah ya, seperti itu ya. Kalau negatif berarti ada permasalahan ataupun layanan atau apa yang kurang dari suatu produk tersebut. Contohnya misalnya ATM ya. ATM nanti masyarakat atau nasabah ataupun masyarakat biasa yang dari bank lain menggunakan ATM bank lain, dia bisa berkomentar melalui Twitter, ATM ini sering uangnya habis, sering gagal, sering mati lampu, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya apa sih pendapat masyarakat. Ini sudah selesai belum? Masih panjang ya. Kemudian kita bisa mendeteksi, kebetulan ini Twitternya ini saya stream, saya filter hanya bahasa Indonesia aja. Kita bisa memfilter dengan bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lain. Kemudian nanti di sini akan tampil lah country-nya, dari negara mana aja, menggunakan bahasa apa aja. Nah, di sini ini belum saya buat. Dari hasil pembicaraan sini, dari tweet ini, dari sentimen positif, negatif, ataupun netral, kan kita bisa melihat di sini apa ocehan-ocehannya lah ya, keluhan-keluhan masyarakat. Nah, dari sekian banyak ini kita kan nggak tahu apa sih yang lebih cenderung dari percakapan ini. Nah, nanti kita bisa lihat di word cloud ini. Contoh word cloud ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu cenderung percakapan masyarakat di sosial media itu yang paling banyak itu apa. Misalnya ya, contohnya ini kebetulan belum saya buat, misalnya sukses. Berarti cenderung pembicaraan ini di Twitter itu ataupun di sosial media itu adalah sukses, berarti bagus. Kemudian yang kecil-kecil ini dia jumlahnya lebih sedikit, yang ini lebih banyak. Nah, ini secara visualisasinya kita bisa mengetahui dari hasil pembicaraan masyarakat itu apa yang lebih dominan, mereka fokusnya kemana gitu. Kalau seperti ini kan kita hanya bisa membaca kalimatnya aja ya, kita nggak mungkin hitung satu-satu nih penjualannya ada berapa, nggak mungkin kita lakukan secara manual. Nanti kebetulan ini menggunakan bahasa pemrograman Python ya, nanti bisa diolah menjadi kita memunculkan frekuensi dari kata-kata yang mereka ucapkan. Misalnya sukses, kalau misalnya buruk gitu ya, paling banyak berkata transaksi di ATM ini buruk gitu, tidak bagus, orang offline lebih banyak, maka di sini akan muncul. Ini secara visualisasi. Nanti bisa kita tampilkan buat semacam tabel gitu.
apa kata yang lebih dominan yang sering diucapkan, sehingga nanti si perusahaan itu, perbankan itu, ini contohnya perbankan, kebetulan saya bekerja di perbankan, jadi perbankan itu bisa fokus ke topik permasalahan itu tadi gitu. Itulah pentingnya data analitik. Kalau zaman dulu memang kita untuk mendapatkan data itu misalnya melalui apa namanya ya, semacam kita ada bikin selebaran gitu ya, selebaran kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, itu kan itu memang masih ada seperti itu, tapi sekarang udah jarang dilakukan. Nah, sekarang ini masyarakat ini karena udah canggih-canggih, menyampaikan aspirasinya lebih banyak melalui sosial media, maka kita manfaatkan sosial media itu, datanya kita ambil untuk kita olah atau kita analisis terkait dengan apa yang mereka bicara. Itulah pentingnya data analitik. Nah, ini tidak hanya untuk perbankan aja, misalnya untuk ya perusahaan-perusahaan lain, misalnya perusahaan lain lah ya, kita bilang tak perusahaan apa ya, sekarang mau siapa aja pun bisa, bahkan pun pribadi pun bisa menggunakan ini. Misalnya gini, saya pribadi misalnya suka main saham gitu kan, kita bisa melihat sini sentimen sini kayaknya ada nggak ya, kita coba dulu Antam misalnya. Nah, di sini kalau kita misalnya main saham, kita bisa melihat sentimen Antam itu seperti apa misalnya, atau apa namanya ya, atau saham-saham lain lah, saya nggak gitu paham. Itu nanti Anda teman-teman bisa analis dari ini. Misalnya ini Antam gitu ya, sentimen netralnya, negatifnya ini Nigeria. Kok bisa Nigeria pula yang banyak lebih bicara tentang Antam? Bisa jadi ini bukan Antam yang kita maksud, aneka tambangnya, bisa jadi hal-hal yang lain. Nah, sini warga India beramai-ramai ke Indonesia karena negaranya dihantam. Ini ada kata-kata hantam. Beramai-ramai ke Indonesia karena negaranya. Ini hantam. Beda dia. Nah, ini nanti ada nanti prosesnya lagi untuk menghilangkan kata-kata misalnya menghantam, dia nanti dihilangkan awalannya ini menghantam, seperti itulah. Banyak lagi prosesnya, banyak contoh aja, karena saya pun masih belajar juga buat aplikasi ini. Kemudian misalnya untuk politik gitu ya, misalnya untuk politik kita juga bisa melihat misalnya Prabowo, kita bisa melihat dia itu seperti apa di sosial media, sentimennya apa, kita bisa melihat, sehingga kita bisa tahu apa namanya, Prabowo ini seperti apa gitu di mata masyarakat melalui sosial media yang mereka sampaikan. Karena sosial media ini adalah tools untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui sosial media. Jadi ini kegunaannya banyak sekali ya, untuk ya macam-macam, untuk siapa aja ya bisa. Prabowo ini negatifnya 0,4%, positifnya 24%, netral. Positifnya orang ngomongnya apa, haha jangan kan kadrun cebong aja nggak mau milih Prabowo lagi ya. Di sini kita bisa lihat nih siapa yang nge-tweet, bisa kita klik gambarnya, linknya,
akunnya. Nah, inilah yang ngomong tadi ya. Asik kan. Jadi dari data Twitter ini banyak sekali bisa kita ambil dari Twitter ini, real time nih. Jalan terus dia, jalan terus sampai internetnya putus. Ini datanya udah selesai. Kemarin itu datanya banyak tapi saya hapus. Nah, baiklah teman-teman, mungkin ini aja video demo aplikasi sentimen analis. Tapi ini masih banyak sekali kekurangan di aplikasi ini masih banyak disempurnakan lagi. Dan untuk mengerjakan ini bisa aja sendiri ngerjainnya, tapi alangkah baiknya ngerjainnya bareng-bareng sama temannya. Tapi karena masih banyak kesibukan teman-teman, jadi saya mainnya masih sendiri. Nah, nanti yang ini saya akan menambahkan ke ini, belum saya buat tapi saya sudah kerjakan menggunakan Jupyter Notebook, tapi belum saya pindahkan kemari. Jadi ini kita bisa ngambil sentimen analis melalui online news, misalnya Detik, Kompas, dan online news yang lainnya, untuk mengcompare. Jadi nanti bisa kita compare data dari online news sama tweet itu lebih banyak, dia lebih cenderung kemana dia nanti. Baik teman-teman, mungkin ini aja video untuk demonstrasi aplikasi sentimen analis. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti teman-teman silahkan silahkan tanya di komentar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.